Halo, ketemu lagi dengan Bang Bay. Di video kali ini kita akan bahas Rupes Uno Advance. Kita lihat performa cut, finishing, dan kemampuan proteksinya. Siapa tahu ini I/O update dari Rupes Uno Protect yang dirasa tergolong pas-pasan kemampuan pen correction dan kemampuan LSP-nya. Malah dibandingkan dengan Menzerna 3-in-1 sekalipun, kemampuan proteksinya tergolong kurang begitu baik. Mungkin di versi barunya ini kemampuan pen correction dan proteksinya ada peningkatan yang signifikan, di mana untuk Uno Advance ini untuk kemasannya tidak terlihat banyak ya perbedaannya, hanya berbeda di tulisan saja. Di depan botolnya pun sama ya, warna putih dengan tutup botol kombinasi hitam dan putih, dan sedikit perbedaannya di keterangan saja tentunya. Pokoknya untuk fisik sih kurang lebih sama ya. Sayangnya di keterangannya tidak disebutkan bisa digunakan secara manual. Tertera hanya untuk penggunaan rotary dan dual action. Dimana untuk cara penggunaannya sih kurang lebih dibandingkan versi sebelumnya. Termasuk mudah ya untuk dihandle, dengan playing time tergolong fleksibel, bisa cukup panjang dan masih bisa breakdown. Tapi enaknya walaupun panjang sangat mudah untuk di buffing. Breakdownnya tergolong cepat asal dimainkan dengan tekanan, main speed tinggi nggak masalah, dan terpantau tidak berdebu, termasuk mudah untuk dikuasai. Paling minusnya di temperatur tinggi suka muncul smearing saja, tapi untungnya masih mudah diatasi, apalagi kalau teman-teman pakai microfiber yang masih bagus. Untuk penggunaan manual sih tidak terlalu begitu bagus ya, kecuali ngincer performa LSP-nya aja. Tergolong susah untuk breakdownnya, gak bisa koreksi kalau dipakai manual. Wajar aja ini produk buat versi profesional. Kalau manual sih teman-teman bisa pilih Meguiar 3-in-1, soalnya bisa perform lebih baik. Bahkan turtle hybrid ceramic polish digunakan manual masih bisa unggul kalau disuruh koreksi. Terus kita lihat bagaimana kemampuan pen correction-nya, nggak akan detail biar nggak kepanjangan. Kita mulai infeksi burem dari Ivory, di mana Rupes Uno Advance ini sudah improve ya dari Rupes Uno yang tergolong lemah. Di sini dengan mudah aja membersihkan hazing dari Ivory di wall, termasuk bagus. Dan akhirnya produk ini layak dijadikan quick polish karena punya daya cut yang cukup buat poles-poles murah. Sudah bagus dan perfect ya teman-teman. Terlihat hasilnya lebih abrasif dari Meguiar Pen Prep yang daya cutnya tergolong minim, lebih mendekati sebuah cleaner, dan sama dengan Rupes Uno Protect yang lama. Lanjut kita inspeksi grid 3000, kita bandingkan kemampuan pen koreksinya dibandingkan Turtle Wax Ceramic Polish dan Rupes Uno Protect, dimana lagi-lagi akhirnya improve jauh ya dibandingkan versi terdahulunya yang tergolong konyol karena nggak ada bedanya dengan cleaner wax. Rupes Uno Advance ini sudah meningkat jauh, hampir perfect menangani grid 3000. Emang masih belum sampai level medium I/O polish macam Menzerna 3-in-1, tapi ini sih sudah kerasa ya peningkatannya. Hasil koreksi 3000 terlihat, yang tersisa setelah poles cuma sedikit-sedikit luka aja yang tidak terlalu signifikan. Hanya kecil-kecil doang yang kalau pakai lampu HP sih tidak akan kelihatan. Pokoknya sudah full mulus, bisa dibandingkan dengan Rupes Uno yang lama yang nggak terlalu kelihatan sama sekali pen correctionnya. Berbeda dengan Rupes Advance yang akhirnya peningkatannya terasa signifikan. Lumayan buat maintenance 3 bulanan sekali untuk mengusir swirl halus. Terus kalau dibandingkan dengan Turtle Wax Ceramic Polish sih hasilnya terlihat hampir seimbang ya daya cuttingnya. Hasil Turtle Wax Ceramic Polish juga tampil bagus di sini. Cuma terlihat dikit-dikit aja bekas luka yang tidak akan terlihat kelihatan oleh mata ataupun lampu HP. Tapi mungkin Turtle Wax Ceramic Polish unggul sedikit karena bisa finish lebih bagus. Karena terukur hasil glossnya di 3000 grit ini, hasil glossy-nya lebih unggul dibandingkan Uno Advance. Kita lanjut ke pengujian kemampuan LSP-nya. Kita lihat dulu apakah si Rupes Uno Advance ini licin. Kita akan bandingkan dengan Meguiar Pen Prep, di mana si Rupes Uno ini hasilnya sudah tergolong bagus. Setaralah dengan Meguiar Pen Prep, bukan level ekstrim, tapi sudah tergolong licin ya, gak bakal malu-maluin untuk sebuah I/O.
Terus kita lihat glossnya, kita ukur dari kondisi cat di berbagai kondisi, dari bekas one step polishing kit GP Compound, bekas dari finishing Moji 1000 yang hazing, dan panel tanpa treatment sama sekali yang sengaja dikeringkan dengan kondisi water spot ringan. Dimana semua panel nggak pakai eraser biar nggak kehilangan kemampuan proteksinya, hanya mengandalkan kemampuan lap MF yang sama mereknya. Biar adil, masing-masing LSP dikasih lap baru. Walaupun cuma pakai lap MF belasan ribu murah meriah, tapi insya Allah lumayan, datanya masih bisa dipertanggungjawabkan. Dimana untuk penggunaan mesin sih kalau kondisinya baik, hasil glossy-nya tergolong tinggi ya. Di panel bagus sih datanya mirip-mirip dengan Meguiar Pen Prep. Kadang Meguiar Pen Prep unggul, kadang Uno Advent yang unggul. Di panel hitam perbedaannya hanya 0, saja, tipis banget, sudah sangat-sangat layak dijadikan poles kilat. Untuk di warna terang malah tertinggal cukup jauh. Bisa jadi si Rupes Uno ini terhalang oleh sedikit efek darkeningnya. Untuk looksnya sih emang tidak terlalu deep ya. Uno Advent ini ciri khas LSP profesional dengan bright shine-nya. Untuk glossy-nya masih di bawah to the max ataupun power lock, tapi dirasa sudah tergolong cakep. Terus kita lihat bagaimana sih kemampuan efek daun talasnya. Kita bandingkan dengan Meguiar Pen Prep karena kurang lebih mirip-mirip ya, AIO berbasis SiO2. Dimana untuk hasilnya sih nggak cantik-cantik amat, cenderung agak acak-acakan. Tapi setidaknya nggak kayak Rupes Uno Protect yang dirasa agak sensi dengan air pump di sini. Karena cepat turun banget kemampuan hidropobiknya. Di versi baru ini sudah jauh-jauh lebih baik dengan self cleaning yang cocok buat di kondisi di sini. Water repellentnya sudah kuat dan tahan lama, water sittingnya pun terpantau sangat cepat. Secara keseluruhan sudah sangat layak ya, apalagi kalau dibandingkan Menzirna 3-in-1. Ya masih lumayan lah, walaupun tidak secantik efek hidropobiknya Meguiar Pen Prep, tapi sudah jauh sangat layak ya buat dipakai poles kilat sih. Karena ini hasil panel flat 0 derajat, bahkan hard ceramik aja terkadang agak kesusahan tampil cakep di sini. Masuk ke pengujian daya tahan, setelah tampil cukup baik di tes efek daun talas, ternyata di upgrade Uno Protect ini nggak kira-kira ya peningkatannya. Terpantau meningkat secara signifikan, tergolong bagus daya tahannya, makanya biar kelamaan. Di sini saya pakai dosis sampo racun buat hajar hard ceramik, dan kemarin tes pasta ice baru deh hasil di sini nggak terlalu kepanjangan, bisa di sekitar 10-11 kali. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan pengujian spray wax sebelumnya, karena di sini pakai dosis 50% lebih banyak khusus untuk pengujian hard ceramik. Kemudian karena jarang ya ada AIO durable kayak gini, jadi kita bandingkan aja dengan Meguiar Pen Prep yang terkenal badak untuk sebuah cleaner wax. Dimana hasilnya si Uno Advent ini sudah terlihat hasilnya jauh lebih baik dibandingkan Uno Protect. Peningkatannya nggak main-main, masih kuat tahan gempuran sampo racun 50% lebih banyak sampai 11 kali. Emang self cleaningnya terbilang nggak terlalu kelihatan kayak Meguiar Pen Prep yang hadir terus. Si Uno Advent ini kayaknya hanya mengandalkan ketebalan layer proteksinya aja. Untungnya setelah 2 hari layernya tergolong cukup keras menahan sapuan wash-mitt dan residu sampo racun. Jadi si Uno Advent ini bisa bertahan lama di pengujian khusus pasta wax dan hard ceramik. Performa Rupes Advent ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Sebenarnya masih mau lanjut ya. Soalnya walaupun water repellentnya terpantau sudah mulai turun banyak, tidak kayak pembandingnya si Pen Prep yang masih segar walaupun mulai berantakan. Tapi si Uno Advent ini tergolong masih cepat juga kemampuan water sittingnya.
Terus kita lanjutkan ke pengujian kimia. Karena terpantau masih pada seger, untuk pengujian ketahanan kimia kali ini bukan level pengujian khas seramik, cuma pengujian normal saja seperti spray wax sebelumnya. Kita akan semprotkan berbagai macam kimia, dibiarkan 5 menit, kemudian dicuci pakai carport reset buat menetralkan balik. Dimana hasilnya udah tergolong baik ya untuk sebuah I/O. Datanya emang tidak terlalu spesial, tapi Meguiar Pen Prep pun terlihat kewalahan. Soalnya nggak kuat-kuat amat pas uji kimia. Dan emang Meguiar mirip chemical guys juga sih, lebih ke arah look dan glossy. Kalau soal daya tahan kimia, kayaknya Turtle Wax lebih baik. Tapi saya rasa masih tergolong wajar aja. Mana ada sih glossy tinggi, look cakep, tapi kuat. Begitu juga sebaliknya, yang daya tahannya tinggi, ya looks dan glossnya pun biasanya apa adanya. Kebanyakan hambar ya. Bohong banget lah kalau ada yang bisa klaim cakep tapi kuat. Kembali ke pembahasan Uno Advance, si Rupes Uno ini ternyata kalah dari Meguiar Pen Prep, belum bisa mengungguli daya tahan kimianya dari Meguiar Pen Prep. Tapi sudah termasuk durable ya. Buat bertahan sampai ke tar remover, kepunyaan Astonish sudah jauh di atas rata-rata, bahkan bisa bersaing dengan LSP Dedicated sekalipun. Walaupun terlihat hampir dead flat pas terkena tar remover, tapi masih dalam tahap kewajaran. Karena banyak juga ya hard ceramic murah meriah bisa tewas pas kena tar remover. Ini sih sudah lebih dari cukup, gak berharap banyak lagi karena si Uno Advance ini I/O yang bisa pen correction beneran. Oke, akhirnya setelah berbagai macam pengujian, kita tarik kesimpulan. Si Uno Advance ini di luar dugaan improvementnya meningkat jauh ya dari pendahulunya. Gak kira-kira naik daya tahannya bisa 1000% lebih kuat gini dibandingkan versi lamanya. Emang pen correctionnya masih belum level Menzirna 3-in-1 yang daya cutnya lebih cocok ya untuk kebanyakan kondisi cat quick polish di sini. Yang jarang ketemu konsumen cat mulus cuma swirl doang. Kebanyakan sih yang masuk sudah baret-baret parah dengan jamur yang udah etching ke cat. Tapi si Uno Advance ini sudah tergolong istimewa untuk sebuah finishing kompon yang diinjek oleh LSP. Cocok buat maintenance atau quick polish level ringan saja. Jadi bisa menghemat waktu jauh lebih banyak karena nggak usah pakai wax atau sealant lagi. Soalnya kadang LSP kuat kayak gini kan pasti agak ribet ya pas pasangnya. Pasti smearing atau streaking dan sebagainya, yang kalau nggak hati-hati malah bisa timbul swirl lagi atau goresan halus bekas lap ketika proses buffing. Sedangkan pakai I/O ini bisa singkat, tinggal digunakan sekalian melanjutkan dari step cutting kompon. Langsung beres, kelar pakai Uno Advance ini, jadi nggak usah ngapa-ngapain. Tinggal di buffing aja, yang lapnya pun tergolong ringan kalau sudah breakdown. Jauh lebih mudah daripada Menzirna 3-in-1, bahkan Turtle Wax ceramic polish yang peruntukannya untuk konsumer sekalipun. Punya daya tahan tergolong tangguh, jadi nggak bakal malu-maluin bila dibandingkan gimmick-gimmick grapin. Minusnya tergolong sepele ya, dan tidak terlalu mengganggu. Paling urusan efek daun talasnya di bidang flat gak terlalu cakep dilihatnya. Kalau di bidang miring sih sudah cukup bagus kok, termasuk lumayan cepat water settingnya juga. Dan minus lainnya si Rupes Uno Advance ini nggak optimal ya kalau pakai tangan. Susah breakdownnya, kecuali tangan teman-teman bisa gosok secepat mesin. Tapi masih wajar aja karena emang peruntukannya buat profesional juga.
Kalau cari untuk penggunaan manual sih mending pakai produk khusus konsumer lagi kayak Meguiar Pen Prep atau Taterwax Ceramic Polish yang masih jagoan all around performanya. Oke, kayaknya kita cukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video pengujian berikutnya. Maafkan ya bila ada salah-salah kata. Terima kasih.